Cek satu. Cek. Satu dua cek. One. Satu. Satu dua cek. Satu cek. Satu cek mic. Satu dua. Satu dua cek. Satu cek. Satu. Satu dua cek. Satu. Satu cek. Satu cek. Satu cek. Satu dua. Satu cek. Satu dua cek. Satu. Satu dua cek. Satu. Satu. Cek. Satu dua. Satu cek. Satu dua cek. Satu. Shalom. Satu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sepanjang minggu lamanya kita boleh beraktivitas, kita boleh melakukan segala kegiatan kita. Kita percaya bahwa semua dalam penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini mari kita luangkan waktu kita. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau datang beribadah, bersekutu manis dengan Tuhan. Dan kita percaya pada saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, melawat kita. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ku
Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan nyanyikan pujian ini dengan bersungguh-sungguh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di curahkanlah kuasa-Mu. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali terkumpul dalam ruangan ini untuk beribadah kepada Engkau, ini satu anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini acara ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Dimana kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau persiapkan diri untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami berdoa bagi setiap mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Mari Engkau pakai dan urapi mereka Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, sehingga di tengah-tengah mereka melayani Engkau, mereka boleh merasakan di mana Tuhan tetap menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kami mohon Engkau berkati mereka, taruh semangat, sukacita dan setia untuk selalu beribadah kepada Engkau. Karena kami percaya di tengah-tengah kami beribadah, kami belum merasakan bagaimana jamahan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga.
Kami siap untuk memuji Engkau, tapi kami tahu iblis tidak senang. Dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami untuk memuji memuliakan Engkau. Oleh karena itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikerhadul jenis ait. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Dan saat ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Lebih dari pemenang, kita nyanyikan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari haleluya. Kibarkanlah panjinya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dan pada saat ini puji-pujian saya tibakan sampai di sini. Dan kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda kita beribadah kepadanya. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan janji balas kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan janji balas dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan kau selamanya. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah kita berikan bagi Tuhan.
Dan pada saat ini mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pegangan hidup kita selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Ya, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita renungkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kau. Mari kita bersyukur, 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 lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Katakan bersyukur, 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 lah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu dan kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami hingga pada saat detik ini Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami sekalipun kami berada dan hidup di masa-masa sekarang ini Tuhan. Bagaimana kami boleh melihat Tuhan bumi ini, dunia ini sedang dilanda dengan masa-masa sukar. Tetapi Engkau Allah yang senantiasa memberikan hidup bagi kami
hidup bagi setiap orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh tetap memegang janji firman-Mu bahwa Engkau akan memberikan perlindungan dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan iman agar kami tetap di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah karya-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan kami, semakin hari mengajarkan kami, semakin bertambah-tambah hidup di dalam kasih-Mu, semakin bertambah-tambah iman kami Tuhan, agar kami boleh mencapai kepada iman yang sempurna, kami boleh memperoleh kerajaan Allah itu, dan kami boleh menikmati suatu kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu selama kami hidup, selama kami bernafas, ajarilah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami rindu untuk diisi dengan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang melayakkan hidup kami, agar kami ini senantiasa memperoleh kebijaksanaan, memperoleh kekuatan baru, memperoleh hikmat, agar kami tidak mudah terpengaruh, tidak terintimidasi dengan segala yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi kami tetap hidup di dalam kebijaksanaan sorgawi, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Oleh karena itu, di saat kami belajar dan menerima firman-Mu, segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mengintimidasi pikiran kami dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak dan hancurkan semua pekerjaan iblis itu. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ridis adelo walarai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Roh-Mu senantiasa bekerja mengurapi kami semua, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan sebentar benar-benar adalah pekerjaan Roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan rohani kami semuanya terjawab oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, diberkatilah oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Dan ini merupakan tanggal 14 di bulan kedua, yaitu bulan Februari. Ya, kita mengenal bahwa hari ini adalah hari Valentine, ya, di mana ini sudah menjadi tradisi ya tampaknya. Dan terlepas dari segala cerita atau kisah nyata atau tidaknya, tetapi di situ kita boleh memahami bagaimana ada satu makna di dalam Valentine ini, ya, untuk kita mengerti bahwa Valentine seringkali dikenal dengan hari kasih sayang. Ya, tetapi kita patut bersyukur di sini. Kita patut bersyukur di sini bahwa sesungguhnya kita mengenal kasih yang sebenarnya itu hanya daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kisahnya itu hanya di dalam kitab Injil, di mana disitulah kasih sayang Tuhan kepada jiwa-jiwa, kepada umatnya yang percaya dan tiada terbatas, dan terbukti Dia juga betul-betul mati, dan mati bagi kita, dan bukan sekedar Dia mati membuktikan bahwa Dia ini mencintai, mengasihi kita hanya di mulut saja, tetapi Dia betul-betul melakukannya. Bahkan di dalam kematiannya itu Dia berkorban bagi seluruh umat manusia seisi dunia ini, agar manusia terbebas, terlepas dari hukuman atau murka Allah. Ya, walaupun kita yang percaya tentu ada syarat-syarat untuk kita mencintai dan mengasihi Dia, untuk kita memperoleh keselamatan. Ya, saya kira itu semua kita sudah tahu apa yang menjadi syarat keselamatan untuk kita memperoleh kasih Tuhan yang sejati. Baik, puji Tuhan. Ya, berhubung ya ini tanggal 14 bulan kedua,
Jadi saya ambil dari ayat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-14. Filipi 2 ayat yang ke-14, saya undang kita bangkit berdiri. Di situ dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam salinan lama, kerjakanlah segala sesuatu dengan tiada bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, jadi kalau saya mau sinkronkan, ya ini hanya sebuah judul saja yang dikait-kaitkan, ya mungkin bisa termasuk dicocok logikan, tetapi bukan berarti dicampur adukan firman Tuhan dengan ide-ide saya sebagai manusia, sebagai dengan memakai hikmat saya, tetapi ya ini merupakan hanya mungkin suatu ilham, tetapi bukan menjadi metode yang diharuskan dicocok-cocok logikan ya. Ya, berhubung ayat firman itu sifatnya universal, ya saya percaya jikalau kita mencoba untuk memahami dari isi firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat yang ke-14, saya rasa itu akan menjadi suatu kaitannya ada mengenai hari Valentine ini, hari kasih sayang. Nah, kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang menjadi ayat pokok kita, bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Inilah yang menjadi pesan kita, yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita, yaitu kita harus memiliki kasih yang tidak mengeluh, kasih yang tidak berbantah-bantah, kasih yang tidak bersungut-sungut. Bagaimana kita mengekspresikan kasih kita kepada sepasang kekasih kita? Apakah kita bisa setia kepada dia? Kalau standarnya itu adalah setia, maka tidak akan ada pengeluhan dalam segala permohonan, permintaan dan sebagainya. Seharusnya seperti itu. Apalagi kalau kita menggambarkan gereja itu adalah sang perempuan, sang permaisuri. Dan sang laki-laki, sang raja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus sebenarnya tidak pernah mengeluh untuk mencintai kehidupan kita. Terbukti dia pun rela mati bagi kekasihnya, yaitu saya dan saudara. Tetapi tentu kita mengerti dalam hubungan kasih sayang ini harus ada take and give. Harus ada saling pengorbanan. Ya tentu bukan cuma laki-lakinya aja ke perempuan. Tapi perempuannya juga harus menunjukkan sampai di mana dia mengasihi si laki-laki tersebut. Nah ini yang diinginkan Tuhan bagi gerejanya. Kalau Tuhan sudah memilih kita sebagai gerejanya, maka Tuhan menginginkan kehidupan kita ini mengeluarkan buah-buah daripada kasih itu. Buah-buah yang menjadi suatu kebenaran dalam kehidupan kita yang didorong oleh kuat kuasa Roh Kudus adalah buah-buah yang mempraktekkan kasih. Ya. Itu kita kenal di dalam Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Di mana disitulah buah-buah Roh Kudus itu terjadi. Dan memang kalau kita pelajari di dalam 1 Korintus 13, kasih itu sungguh amat luar biasa. Kelakuannya, perilakunya, sifatnya itu memang tidak bisa dibandingkan dengan perasaan, dengan perilaku, dengan sifat apapun. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke 1 Korintus 13 ayat yang keempat.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tidak suka mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak suka marah-marah. Tidak suka menyimpan kesalahan orang lain yang menjadi akar pahit. Terus ia tidak suka, ia tidak ada perasaan gembira ketika melihat adanya ketidakadilan dalam bangsanya, dalam keluarganya, di dalam pergaulannya, di dalam pelayanannya. Tetapi dia suka, dia bersuka cita jikalau kebenaran itu ditegakkan. Terus ia menutupi segala sesuatu. Jadi kalau ada suatu cerita di lingkungan sesama manusia, cerita-cerita negatif dia cukup tahu. Dia tidak dengar terus dia mulu-mulu di belakang. Nah, tidak seperti itu. Kasih bukan seperti itu. Terus dia percaya segala sesuatu dalam kekurangan orang. Dia percaya Tuhan pasti punya waktu untuk beracara kepada orang yang memiliki kekurangan di mata kita. Nah, terus mengharapkan segala sesuatu bukan kepada manusia. Kalau kita mengharapkan segala sesuatu kepada manusia, wah itu tidak mungkin. Kita mengharapkan sesuatu kepada manusia, ya cukup satu bidang. Cukup satu perkara saja. Misalkan ya saya mengharapkan kamu bisa menolong saya untuk membayar hutang. Sekian-sekian, ya mungkin itu masih bisa ya. Mengharapkan. Tapi kalau mengharapkan kamu memberikan pinjaman, lalu engkau mengurus anakku, saya mau titip barang-barangku, saya mengharapkan engkau memberikan aku mobil, saya mengharapkan engkau memberikan aku tempat tinggal dan sebagainya. Oh, itu tidak mungkin. Tetapi kalau berbicara tentang segala sesuatu berarti itu hanya bisa dilakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya harapan kita hanya kepada Tuhan. Terus sabar menanggung segala sesuatu, siap. Jangan ketika ada beban, ketika ada tantangan, ketika ada suatu cobaan, persoalan, kita tidak sabar ya jadi mengeluh, berbantah-bantah. Nah, kasih itu tidak berbantah-bantah. Kasih itu tidak mengajarkan kita bersungut-sungut. Nah, terus. Kasih, nah ini kuncinya. Kasih itu tidak terbatas, tidak berkesudahan. Terus, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Terus. Terima kasih, sampai situ saja. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apakah yang sempurna ini menunjuk kepada perihal kasih? Saya rasa ya. Jikalau kasih itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah itu adalah kasih, maka kasih itu memang sempurna. Maka hukum yang sempurna itu adalah hukum kasih. Dan saya mau katakan saudara, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah memiliki anugerah Roh Kudus harusnya memiliki sifat kasih ini. Kalau tidak memiliki kasih ini ya sekali lagi saya ingatkan, dia bukan tubuh Kristus. Tidak pantas dia mewakili sebagai tubuh Kristus. Tidak pantas, malu-maluin itu. Makanya kita marilah sebagai gereja Tuhan yang betul-betul sudah mengalami kelahiran baru. Dan menjadi milik Kristus lewat rohnya yang kita miliki. Sehingga menjadi anggota tubuh Kristus. Supaya kita betul-betul dibenarkan.
diselamatkan, ditebus oleh darah Kristus. Dan bukan cuma itu saja, kita harus menjadi suratan yang terbuka. Nyatakan tubuh Kristus, nyatakan tubuh kemuliaan itu di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Kita harus nyatakan juga lewat kesaksian tentang kematian Yesus Kristus. Saat ini kita menjalani perjamuan suci, di mana Paulus mengatakan, ya kalau kita sudah menyatu dengan roti dan air anggur, maka kita siap untuk menyaksikan kematian Tuhan Yesus Kristus. Artinya ini seperti suatu gambaran. Kalau kehidupan sebagai orang percaya yang sudah mengalami lahir baru, menjadi milik Kristus, memang kita nyatakan bagaimana tubuh Kristus yang terpecah-pecah, hancur dan berdarah-darah. Itu adalah suatu kesaksian tentang cinta Allah yang begitu besar akan dunia ini. Yang dimana saya dan saudara hidup lewat pengorbanannya. Siapa yang tidak suka kalau kita memiliki kekasih yang penuh dengan pengorbanan. Yang bukan cuma di mulut saja. Wah, hari Valentine penyataan-penyataan kasih itu beragam. Ada yang kasih bunga, ada yang kasih coklat, sampai ada yang kasih mobil mewah. Waduh, luar biasa. Tinggal memilih. Ya tinggal persepsi seseorang ya. Ya kalau tentu kekasihnya, kalau yang suka yang hadiah yang besar-besar, ya tentu sangat menyenangkan sekali. Kalau hadiahnya itu betul-betul mobil mewah, rumah. Ada yang betul-betul terharu, ingin sekali supaya di hari Valentine mereka itu dia itu dapat dilamar. Wah, dengan kejutan surprise di depan umum. Luar biasa. Jadi beragam sekali. Tapi pada intinya itu seolah-olah hanya suatu momen saja. Yang terjadi yang mungkin akan berbeda ketika mereka ini sudah menjalin hubungan. Apakah hubungan yang dijalani itu akan sesempurna, seindah ketika pasangan kita menyatakan cintanya? Atau jangan-jangan cuma di penyataan saja. Tetapi setelah penyataan, ketika menjalani, malah lain ceritanya. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Makanya kalau kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu yang begitu setia, walaupun 2000 tahun lalu itu dia pergi meninggalkan kita dalam tanda kutip, dia tetap menyertai, dia tetap mengatakan aku ada di dalam kamu. Bagaimana sih kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap ada di dalam kita? Yaitu rohnya yang dicurahkan. Dan rohnya itu akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Coba kita buka di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17 saya bacakan ya. Dalam salinan lama, dan aku akan mintakan kepada Bapa, maka ia akan mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran yang dunia ini tiada dapat menyambut. Oleh sebab tiada ia nampak dia. Nah, mungkin sini bahasanya agak sulit ya. Kalau kita tidak terbiasa dengan bahasa Melayu. Dan tiada kenal dia, tidak nampak dia, artinya Roh Kudus itu, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu ini kenal dia, karena ia tinggal beserta dengan kamu dan ia akan ada di dalam kamu. Ini sebenarnya menunjuk kepada orang-orang percaya. Yang sudah mengenal firman Tuhan, orang-orang percaya tahu oknum Roh Kudus ini. Tahu, seharusnya tahu.
Kalau dalam salinan baru dikatakan lebih jelas. Siapa sih roh penolong itu yang dijanjikan Tuhan untuk menyertai selama-lamanya? Yaitu roh kebenaran. Dan ingat, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Boleh diuji kepada pribadi kita masing-masing. Kita sebagai orang percaya kenal Roh Kudus tidak? Coba kita uji. Kalau kenal, apakah kita sudah memilikinya? Nah, itu dulu. Pertanyaan simpel. Ya, KTP Kristen. Ya, saya adalah orang Kristen, orang percaya. Kalau kita kenal, apakah kita sudah memilikinya? Itu pertanyaan sederhana. Kalau memang kita sudah memilikinya, apa tandanya? Kenapa sih pendeta emang harus ada tanda? Loh, memang ada tandanya. Itu Alkitabiah. Itu bukan diajarkan dari organisasi. Itu bukan pendeta. Itu bukan ide-ide hikmat manusia. Tetapi itu firman Allah yang menyatakan itu. Dan kita bisa perhatikan. Paulus lebih perinci lagi, lebih spesifik. Membedakan orang percaya yang bersifat duniawi dengan orang percaya yang betul-betul sebagai rohaniawan. Orang duniawi ternyata tergolong orang yang tidak mengenal pekerjaan roh. Dan dia anggap enteng itu pekerjaan roh. Salah satunya apa? Ya, dipermainkan cara manifestasi Roh Kudus itu. Ya. Dengan cara yang metode fenomenal sekarang itu rebah ke belakang. Tidak ada rebah ke belakang. Tidak ada. Tidak Alkitabiah itu. Saya berani katakan tidak ada. Apalagi yang menari-nari, sudah chaos, sudah betul-betul musik, sudah terlalu tinggi dan sebagainya. Sudah tidak ada dinamika. Semua katanya sedang klimaks. Lalu pemimpin gereja mengatakan biarkan Roh Kudus bekerja. Oh, tidak seperti itu. Kasih tidak seperti itu. Roh itu lemah lembut, tertib, sopan dan teratur. Saudara ingat ya, Nikodemus itu biar terlepas dari kurang mengertinya akan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang pekerjaan roh. Ingat, dia adalah seorang Farisi, pemimpin umat Yahudi, pengajar. Ingat, seorang Farisi ini adalah seorang yang disiplin menjalani agama. Mereka tidak suka ibadah itu yang tidak disiplin, tidak tertib. Wah, kalau orang Farisi ada di Indonesia melihat tipe ibadah yang dia tidak suka itu. Dia justru membenci ibadah yang seperti itu. Karena apa? Orang Farisi itu terbiasa untuk hidup disiplin. Mengerti betul suasana hadirat Allah itu bagaimana. Kalau dibandingkan kita menghadap presiden saja harus tertib. Masa dia dapat tuh? Haleluya. Nggak ada seperti itu. Apalagi ada video di mana itu. Ya bersuka cita nyanyi. Ya sampai itu kakek-kakek udah goyang-goyang begini. Oh haleluya. Kalau goyang-goyang puji Tuhan begini masih wajar. Tapi kalau sudah goyang-goyang daging, udah geli. Masa hadirat Tuhan seperti itu? Tidak bisa disamaratakan seperti itu. Tentu saya melihat video itu ya. Mungkin untuk awam ya, bisa dimaklumi. Kita bisa bimbing dia. Tapi kalau dia sudah dalam penggembalaan bertahun-tahun masih begitu saja. Oh, itu yang diperhatikan pemimpinnya. Jangan-jangan pemimpinnya itu juga hidup dalam kedagingan. Suka yang seperti itu. Itu baru kakek-kakek loh. Coba kalau sudah mamacan. Nah, mama cantik. Oh, sekarang lagi musim TikTok. Papi Culo. Goyang-goyang Papi Culo itu memang betul-betul menggoda ya. Khususnya kaum laki-laki. Itu berbahaya. TikTok itu ya, memang sangat menyenangkan. Apalagi kalau di masa-masa sekarang ini yang lebih banyak di rumah gak ada kerjaan. Nah, buka TikTok. Kita bikin edit. Jujur Sasu bilang kalau udah sekali kan.
Ya kalau anak-anak ya kebetulan sini banyak ponakan cewek. Ya udahlah, gadis-gadis itu silakan. Tapi kalau sudah semakin dewasa ya, saya juga punya keponakan yang sudah mulai beranjak dewasa. Dia udah sedikit malu-malu. Nah dia pun secara apa ya, nalarnya udah ngerti gitu. Ada sesuatu yang nggak perlulah kayak gitu, nggak pantas. Ada yang memang kalau masih anak-anak ya, seperti anak saya, waduh. Bagaimana saya tidak sedikit hafal kata-kata dan tentang TikTok itu. Ya Joy saja kadang seperti itu. Ya ini sesuatu yang menyenangkan tapi udah kebablasan. Kalau saudara yang mendengar merasa terganggu ketika saya menyatakan firman Tuhan, ya silakan. Silakan. Saya menyatakan kita boleh menikmati hal seperti itu, tapi jangan terlarut. Ya. Jangan sudah oma-oma lagi. Suka lihat alasan anak kecil lucu. Lama-lama tergoda udah aduh coba dulu. Biar kaku patah-patah. Tapi setidaknya boleh langsung posting. Bikin malu. Itu sudah berbahaya. Kalau sudah terlarut kan pasti itu dia akan semakin meningkat. Akan semakin terikat. Dari patah-patah mulai latihan. Nah, kasih biasa. Untuk apa? Sudah oma-oma. Habis itu kurang make up. Kalau di handphone, di kamera kurang bagus tapi muka. Akhirnya sudah mulai merias. Nah, mulai lagi. Wah, awal-awalnya ikut TikTok dan sebagainya. Itu bahaya itu seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan, ya silakan kita hidup di realita zaman now ini. Luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang ditawarkan dunia begitu manis dan menyenangkan. Tapi perhatikanlah diri kita. Paulus mengatakan di dalam Kolose pasal yang keempat, hiduplah arif dan bijaksana. Hiduplah kamu dengan penuh hikmat di hadapan orang. Coba kita buka dulu. Kolose pasal yang keempat. Kolose 4 ayat yang kelima. Hendaklah kamu melakukan dirimu dengan bijaksana kepada orang luar. Dengan tiada membuangkan waktu. Coba salinan baru baca. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Ya, pergunakanlah waktu yang ada sekarang ini. Kita itu seperti diperadakan persimpangan. Aduh kasihan. Kalau kita masih belum bisa menentukan mana jalan yang harus saya pilih. Kalau saudara bimbang, Tuhan tidak suka bimbang. Tetap kalau misalkan kanan itu adalah menuju sorga, kiri adalah neraka. Kalau bimbang, saudara bimbang di persimpangan, itu termasuk kiri itu. Karena Tuhan tidak pernah minta setengah-setengah. Tuhan pun mengatakan barang siapa yang bimbang jangan harap ia mendapatkan apa-apa. Nah begitu juga saya langsung patah, saya langsung manuver mengenai kebimbangan saudara kalau masih meragukan Roh Kudus. Seperti apa? Mungkin ada beberapa hal. Pertama karena saudara masih ragu. Saudara masih belum mendalam akan firman Tuhan. Saudara hanya melihat pekerjaan roh itu berdasarkan mata saudara. Tetapi saudara belum betul-betul mendalami firman Tuhan itu. Makanya tugas sebagai hamba Tuhan itu dia harus penuh firman dan penuh roh. Kalau dia kurang firman tetapi penuh roh, bisa jadi dukun dia, peramal. Dia bisa manfaatkan itu pekerjaan roh lewat karunia-karunia hikmat, karunia mimpi, karunia penglihatan. Tanpa dia berakar kepada firman Tuhan, mendasar firman Tuhan, dia bisa pakai itu. Keajaiban pekerjaan roh itu mujizatnya luar biasa. Menipu orang bisa, berhasil saudara. Saudara yang punya karunia mimpi, bisa saja saudara bersaksi kepada orang dan menipu dia. Tetapi karena saudara tidak mendalam akan firman Tuhan, maka saudara bisa menjadi orang-orang yang mempergunakan anugerah itu untuk kepentingan perut.
Saudara menyatakan penglihatan, oh saya melihat si A begini, begini, dan begini. Kalau engkau begini dan begini, begini dan begini, engkau pasti akan diberkati. Ternyata tujuannya adalah uang. Tujuannya adalah duit. Nah, apalagi di masa sekarang ini, waduh, kalau saudara sebagai jemaat umat Tuhan yang masih awam, mudah sekali. Itu terlalu mudah bagi si nabi-nabi palsu ini. Di masa sulit ini banyak orang mencari alternatif. Banyak orang mencari gereja-gereja persekutuan. Tapi mereka mana mau berpikir, justru di dalam gereja ini, disitulah sumber kesesatan itu ada. Memang itu sudah firman Tuhan. Tuhan katakan kok kesesatan itu memang ada. Tetapi why? Tetapi celaka yang menjadi penyebabnya. Penyesatan memang ada di mana-mana kok. Dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Pekerjaan kita, perusahaan, usaha kita, bahkan sampai di pelayanan saja. Patokannya selalu rumah Allah. Rumah Allah saja sudah ada penyesatan, apalagi dunia sekuler. Itu lebih menggila. Di dalam gereja ada kok penyesatan. Jadi jangan heran. Dan Tuhan menekankan, penyesatan ada, yang bahaya yang membuat itu. Itu yang bahaya, dia itu iblisnya. Makanya ya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk memimpin umat Tuhan, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Hidup di dalam pergumulan. Hidup di dalam doa dan puasa. Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Tapi hajar itu, sikat. Kita melakukan itu dengan tiada berbantah-bantah. Begitu juga saudara sebagai jemaat. Saya percaya saudara yang dianugerahi karunia-karunia Roh Kudus. Pasti ada kepercayaan yang dipersiapkan Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang baik. Sudah. Cuma kita itu tidak bisa melihat dengan mata kepala kita secara nyata. Belum, Tuhan itu terlalu jauh di depan. Tapi iman kita sudah meyakininya. Itulah kenapa iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Maka dengan sesuatu yang belum kita lihat, tapi sepertinya sudah dianugerahkan Tuhan. Berarti itu tanda kita harus pelihara. Harus setia sampai waktunya Tuhan menyiapkan saudara. Seperti ada suatu pernyataan. Pebijak mengatakan, aku akan tetap bersedia. Sebab dikala sudah waktunya, aku sudah siap. Oh, kalau tidak salah itu pernyataan Abraham Lincoln. Ya, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi kita ini sudah mempersiapkan. Kalau sudah hidup dalam panggilan Tuhan, dia sudah ikuti jalan kebenaran itu. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Kok saya belum ada apa? Tidak ada perubahan. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan katakan kok kepada murid-muridnya sebelum mereka menjadi saksi. Tuhan katakan, tinggal kamu di sini dulu. Sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menanti sampai akhirnya mereka penuh dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan disitulah ternyata Tuhan bekerja untuk membuat gereja Tuhan menjadi saksi. Tapi kembali lagi bahwa sesungguhnya orang-orang dunia tidak mengenal akan roh itu. Coba kita buka 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Terus. Hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Siapa di antara kita yang masih meragukan akan pekerjaan roh? Siapa di zaman sekarang yang masih meragukan pekerjaan roh? Siapa?
Coba kita uji, kita bertanya kembali kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita ini adalah orang duniawi yang menganggap bahwa pekerjaan roh itu adalah kebodohan, konyol. Terus, dia juga tidak memahaminya. Terus, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, sampai situ saja. Sekarang pertanyaannya, banyak, bukan pertanyaannya, pernyataan. Banyak gereja juga, orang-orang percaya, dari anak-anak Tuhan, jemaat sampai hamba Tuhan, sekalipun yang menamakan dirinya itu adalah imam besar. Bahkan ada yang menamakan dirinya rasul, gembala sidang, penginjil. Mereka belum memahami pekerjaan Roh Kudus. Dari mana? Dari cara dia memimpin penyembahan. Itu saja. Saya katakan seperti itu karena saya mempunyai dasar firman Tuhan. Semua manifestasi Roh Kudus itu tertuang dalam Alkitab. Saudara silakan baca di rumah 1 Korintus 12, 13 dan 14. 14 jelas disitulah manifestasi Roh Kudus. Yang selalu saya ingatkan, ingat selalu dipatok. Barometer dari manifestasi Roh Kudus itu 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40. Harus sopan, teratur dan mendatangkan damai sejahtera. Berbeda, memang beda tipis 11-12 bagaimana mendatangkan damai sejahtera itu ya bersuka cita. Yang seperti sudah menyanyi, menari-nari dan sebagainya. Ya ada istilah bagaimana ya kita seperti menelan pil ekstasi. Ya ekstasi itu kan sebenarnya ada maknanya ya. Maknanya bagaimana kita bersuka cita. Perasaan yang menggebu-gebu. Riang gembira. Tetapi riang gembira sukacita yang oleh daripada Roh Kudus. Bukan mengikuti ego kita, mengikuti perasaan kita, bukan seperti itu. Dan di sini dikatakan bahwa orang duniawi tidak paham akan pekerjaan roh. Kelihatan kok. Kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, kelihatan dan banyak sekali gereja yang melakukan hal seperti itu. Dan di sini kita maupun saya tidak akan menghakimi gereja seperti itu. Seolah-olah saya paling benar. Tidak. Saya mengangkat firman Tuhan ini ke atas. Bukan saya memasukkan pikiran saya ke firman. Tapi saya angkat ke atas. Mengeksegesis. Lalu menerangkan. Begini loh maksudnya. Dan itu jelas kok. Bagaimana firman Tuhan mengatakan ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa lidah. Itu ciri utama, yang pertama. Nah, lalu keduanya ada kan beberapa gereja mengatakan, wah yang penting buah-buah Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu enggak terlalu penting. Kepenuhan Roh Kudus itu bukanlah tanda daripada berkarunia lidah. Tapi tandanya bagaimana kehidupannya itu semakin giat melayani pekerjaan Tuhan. Itu justru buahnya. Itu justru tahap selanjutnya. Tapi sebelum keluar buahnya kan ada bunganya. Nah, kalau sudah ada pelajaran tabernakel itu di kaki Dian itu ada seperti kuncup-kuncup bunga. Itu sebenarnya menjelaskan. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam. Intinya kalau digambarkan iman pada gereja itu seperti bermula dari benih ya. Benih itu ditabur, nah dia akan bertumbuh, tunas. Nah tentu seperti yang Tuhan katakan, kamu adalah kebun anggur. Kamu adalah Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Bahwa dikatakan juga Bapa adalah pengusahanya. Ibarat kata kalau Allah Bapa adalah pengusahanya. Tentu seorang petani ketika dia menabur benih, apa yang dia tunggu? Selain daripada buahnya, bukan bunganya, buahnya. Makanya tadi di dalam hukum kasih apa? Kalau seandainya buah Roh Kudus itu adalah kasih, itu sempurna.
itu dia sudah mencapai buahnya. Kalau masih bunga, oh belum, itu bukan tujuannya. Tetapi memang secara, apa itu bahasanya? Secara pertumbuhan tahap demi tahap memang begitu. Orang dapat mengeluarkan buah kebenaran harus melalui anugerah-anugerah Roh Kudus. Orang tidak akan sempurna kasihnya kalau tidak ada Roh Kudus. Sulit. Sedangkan orang yang sudah penuh Roh Kudus saja masih sulit berbuat kasih. Apalagi yang tidak punya Roh Kudus. Lebih kacau hidupnya. Lebih mudah dan rentan akan kejahatan. Selalu saya bandingkan, orang yang sudah penuh Roh Kudus pun bisa jatuh. Apalagi yang tidak ada roh penolong itu. Aduh. Habis-habisan. Orang yang sudah penuh Roh Kudus itu masih labil. Apalagi yang tidak punya Roh Kudus. Bahkan di zaman gereja orang yang tidak penuh Roh Kudus tidak masuk kerajaan sorga. Itu kata firman. Jangan harap masuk kerajaan sorga. Mau mengharapkan Tuhan aku ingin terangkat. Tunggu dulu. Seringkali Israel itu digambarkan aku akan mengangkat engkau. Bagaimana itu kalimatnya? Di atas kedua sayap burung Raja Wali. Artinya ini seperti memberikan pengertian bahwa gereja Tuhan kalau dia mau terangkat membutuhkan kedua sayap burung Nazar. Yang gambarannya itu berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Itu. Kalau cuma firman aja ya kasihan. Tapi tidak Roh Kudus pincang bagaimana mau terbang. Justru kalau kita mau terangkat ke sorga firman dan roh itu harus ada. Jangan sampai kita saat ini yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi perintah Tuhan saja kita tidak jalankan. Percuma. Sebelum kita mau menamakan diri kita adalah orang-orang yang penting berbuah. Silakan. Kalau memang bisa tanpa Roh Kudus berbuah, silakan. Saya mau lihat. Kalau menurut Alkitabiah, kasih buah-buah kebenaran itu, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran sampai kepada tahan nafsu dan pengendalian diri. Itu dikatakan buah-buah dari Roh Kudus. Roh yang mengerjakan. Kalaupun kita ini yang belum penuh Roh Kudus bisa berbuat baik, perhatikan. Roh Kudus itu masih ada. Cuma bedanya Roh Kudus itu kalau belum penuh masih di atas kepala kita. Dia menyertai kita, tapi masih di atas kepala. Dan saya merenungkan, mungkin itu belum termasuk gereja. Maaf kalau salah, kalau ternyata saya salah. Tapi saya mengetahui seperti itu. Nanti kalau sudah masuk sesuai dengan hukum di zaman gereja, supaya roh itu masuk, dibaptis, dipenuhi, baru dia dikatakan anggota tubuh Kristus. Tetapi kalau tidak ya dia bisa pandang enteng seperti manusia duniawi tadi. Manusia duniawi itu berbahaya saudara. Dia bisa meremehkan yang namanya pekerjaan Roh Kudus. Minimal dia tidak suka ibadah. Tidak suka ketertiban ibadah. Di dalam ibadah tidak sopan. Berpakaian tidak wajar. Ya. Di dalam ibadah juga seringkali dia mencoba untuk berdandan, berperilaku, berpenampilan seolah-olah dia pergi ke pesta, ke mall dan sebagainya. Dia tidak bisa membedakan itu. Mana yang benar, mana yang jahat. Itu seperti diungkapkan dalam rahasia Matius 24. Di mana orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang disamakan seperti umat Niniwe. Tuhan juluki mereka adalah orang yang tidak tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Dia tidak bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan tidak baik. Kalau misalkan dia sakit, dia awalnya pergi ke dokter. Nggak sembuh. Dia mulai ke terapi-terapi. Dia percaya itu batu-batu. Dia percaya itu terapi apalah dan sebagainya. Coba kalau kita mau jujur ke dalam hati kita. Kalau kita adalah orang Kristen, Yesus sebagai tabib, sebagai penyembuh.
Mana engkau lebih percaya? Kalau seandainya itu menjadi suatu pandangan firman Tuhan untuk membuat kita ini mengerti lebih spesifik. Kan firman Tuhan itu di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12 tajam ya. Dia akan memisahkan pertimbangan-pertimbangan pikiran-pikiran hati kita. Soal pemahaman firman Tuhan. Oh, dia amat tajam. Nah, ketika firman Tuhan itu mulai membelah pikiranmu, mulai membedah pikiranmu, coba. Kalau memang kita beriman, tidak perlu dokter. Kalau memang betul-betul kita beriman, pasti bukan. Kalau kita mau jujur ya. Walaupun ya kami pun kadang hamba Tuhan, sudah mau bertahan ini tapi sudah sakit dan sebagainya. Akhirnya ke dokter juga. Tetapi seperti ada sesuatu yang bagaimana ini? Iman kok tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun kita bisa berdamai. Dalam pengertian berdamai itu kita harus ada perubahan itu. Seseringkali berpikir terkadang sakit itu bukan karena diizinkan Tuhan. Bukan karena cobaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai. Kita yang seringkali mencobai Tuhan. Mencobai kesehatan ini. Sudah tahu darah tinggi mungkin ya. Atau keturunan ada diabetes. Dia bagi coklat. Makan nasi terus. Makan malam lagi. Sudah tahu ada asam urat. Dia bagi. Minum-minum lagi. Bagaimana? Itu sama saja. Apakah kita mempersalahkan Tuhan? Giliran kita yang menikmati, sakit, datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya mau bertobat. Sudah sembuh, makan lagi. Dia pikir anugerah Tuhan kesehatan itu mudah sekali dipermainkan, enak saja. Kalau Tuhan menuntut kekudusan lewat kesehatan kita. Tuhan menuntut, kamu harus sibuk dengan aku. Buktinya sekarang pun manusia lebih sibuk dengan pekerjaan, hobinya, dengan pergaulannya. Sudah diizinkan Tuhan, jatuh dalam kesalahannya, Tuhan tolong, jadi lagi. Ya kan? Banyak manusia seringkali seperti itu. Nah, makanya di sini kembali lagi kita diingatkan. Hati-hati kita sebagai orang yang dipanggil dan siap dipilih Tuhan. Yang Tuhan tuntut adalah kasih yang sempurna. Kita memang tidak akan bisa memiliki kasih yang sempurna. Tapi kita memiliki rohnya loh. Itu kita memiliki rohnya. Bahkan kita sudah belajar, kita mempelajari hukum yang sempurna. Maka hiduplah di dalam hukum itu saudara. Jangan menjadi bebal. Orang bebal itu dikatakan Tuhan orang yang bodoh. Saudara bisa mengatai saya bodoh, silakan. Bodoh dalam bidang apa? Silakan. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan saya ini bodoh, saya malu. Saya takut ketika di masa penghakiman. Ketika kita mengantri di pengadilan Kristus. Itu pasti hati kita bergetar-getar. Apakah saya memiliki catatan-catatan yang lebih banyak kebenarannya atau catatan lebih banyak kejahatan? Hati-hati. Sekarang sampai detik ini ya saya percaya dunia itu semakin dibawa kepada aliran rasionalisme. Di mana mereka memuja, mengagung-agungkan bahwa kuasa, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar itu bersumber dari pikiran manusia, ide-ide manusia. Nah, ini penyesatan ini. Sehingga mereka sulit percaya akan pekerjaan roh. Orang kalau sulit percaya akan pekerjaan roh, dia begitu malas untuk ibadah. Tidak mau berdoa, tidak suka baca Alkitab. Kesenangan dia adalah perbuatan gelap. Dia tanpa dia sadari dia mengikuti kehendak dirinya, nafsunya. Apalagi memiliki mendatangkan penghasilan, keuntungan dan sebagainya. Ingat loh, kita hidup di dalam Tuhan. Kita selalu dinetralisir oleh firman Tuhan. Perhatikan. Ada orang kaya, orang miskin. Tuhan mampu mempertemukan itu jadi sama di hadapan Tuhan. Tidak berbeda.
Tuhan tidak melihat jabatanmu apa, kekayaanmu seperti apa. Tapi di pengadilan Kristus engkau tetap sama. Tidak ada yang dikhususkan, dispesialkan. Tidak ada. Semua sama. Makanya ya kita hidup dalam bersyukur. Kalau pengajaran ini sudah diungkapkan, firman Tuhan ini sudah diungkapkan. Ingatlah seperti Wahyu 10. Itu seperti madu rasanya. Ketika gulungan itu ada di mulut kita itu manis seperti air madu. Tapi ketika masuk dalam perut itu pahit. Artinya firman pengajaran itu yang kita telan memang manis. Namun ketika menyatu dalam kehidupan kita mempraktekannya itu sulit saudara. Penuh perjuangan. Kalau orang yang tidak sanggup berjuang maka dia akan mencari alternatif yang enak-enak menurut dia. Dan itu akan membinasakan dia. Nah, kita di kabar pengantin hati-hati. Oh sudah limpah dengan pengajaran. Hati-hati jangan seperti Amsal 27 ayat 7 coba kita buka. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Iya. Hati-hati. Orang-orang kabar pengantin. Wow. Orang-orang yang sudah menerima pengajaran. Firman itu sudah diungkapkan. Dikasih tahu berulang-ulang kali. Tapi karena sudah tahu. Itu pengajaran firman bagaikan madu. Tapi karena sudah kenyang dengan dunia. Dia injak-injak itu madu. Pengajaran diremehkan. Firman Tuhan diremehkan. Coba kita buka. Di Amsal berapa itu? Barang siapa yang meremehkan firman Tuhan. Lihat nanti akibatnya. Ya. Ya ada satu lagi itu. Di Amsal berapa itu ya? Amsal 13 ya bukan. Amsal 13 ayat 13 coba. Coba untuk baca. Perjanjian lama. Amsal 13 ayat 13. Ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Lebih tajam lagi salinan lama. Barang siapa yang benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Tidak ada pintu kerajaan sorga dalam dirinya terbuka. Tidak ada. Hidup semau-maunya padahal hidup itu punya Tuhan. Tapi hidup di dalam duniawi. Tuhan ingatkan hati-hati. Jikalau seseorang mencintai mengasihi dunia ini, dalam hatinya itu tidak memiliki kasih Bapa. Coba 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, segala keinginan-keinginan itu. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Tidak ada. Omong kosong itu dia pergi ke gereja. Ya paling ke gereja aja. Itu sebagai tanda aja. Membuat tanda, wah kok dia orang Kristen. Omong kosong itu. Maaf ya agak keras. Karena terkadang kita juga yang sudah terpilih seperti itu. Madu pengajaran sudah dengar firman Tuhan. Masih itu. Firman Tuhan kalau dihubungkan dengan Wahyu 10 tadi. Itu seperti madu. Mereka injak-injak. Tapi orang yang lapar dan haus pahit pun dia telan. Itu ibarat kehidupan kita. Yang ketika sudah sadar di titik nol. Cari Tuhan. Nah. Kami seringkali menghadapi jiwa-jiwa seperti itu. Kami seringkali melayani jiwa-jiwa yang haus dan lapar seperti itu. Di mana mereka sudah titik nol, sakit parah. Ya beberapa minggu lalu kami berdoa untuk orang yang ada di Malaysia. Mereka adalah orang yang tidak percaya saudara, orang Islam.
Tetapi mereka diyakinkan, jadi ada anak Tuhan di situ. Percaya, mereka menelpon pendeta. Awalnya menelpon sepupu saya di Malaysia. Tapi pas lagi ibadah ya, dia menelpon saya. Dia doakan. Dan puji Tuhan ketika mereka percaya, mereka sembuh. Dan mereka menjadi haus dan lapar. Ini yang Tuhan suka. Tuhan katakan kok Matius 5 ayat yang ke-6. Barang siapa yang haus dan lapar akan firman akan dikenyangkan. Berarti kalau kita mencari kerajaan Allah, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Itu kekenyangan jiwa kita yang kita cari di masa sukar ini. Bukan damai dengan cara hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan kita mempermalukan Tuhan. Makanya jangan remehkan firman. Kita yang sudah mengerti pengajaran, lakukanlah perintah Tuhan itu. Kalau kita tidak melakukannya, kita meremehkan. Ya, sebagai terakhir, Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini kasar tajam. Tapi ini firman Tuhan. Ini berlaku kepada seluruh hamba Tuhan yang meremehkan pengajaran, seluruh umat Tuhan yang meremehkan firman Tuhan itu. Di sini kita bisa tahu betapa hidup kita harus senantiasa saleh di hadapan Tuhan. Kalau ternyata di sini kita bisa memahami betapa berharganya barang kudus lewat firman Tuhan itu, wah, lewat kata-kata ini kita sudah bisa ya. Bagaimana dengan logika kita? Sebegitukah kudusnya sampai Tuhan mengumpamakan orang-orang yang dikatakan bahwa jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ini perumpamaan yang kasar. Ini yang dipahami juga yang ditulis oleh Petrus. Bagaimana jangan sampai, ini kata Tuhan Yesus loh. Barang yang kudus firman Tuhan itu tidak layak bagi anjing. Mutiara firman Tuhan itu tidak layak kepada babi. Sebab kalau firman Tuhan bahkan itu diberikan kepada orang tersebut, dia akan berbalik mengoyak, dia akan berbalik nyerang. Tidak suka, berontak dia. Itu. Nah, ini suatu perumpamaan yang tajam. Saya pun kalau membaca teriris-iris. Tapi puji Tuhan, kalau firman Tuhan yang menemplak kehidupan saya dan saudara. Bukan maksud Tuhan itu merendahkan saudara. Tuhan melihat suatu benih dosa yang harus dikeluarkan dari tanah hati kita. Memang sakit ketika dikeluarkan, hancur lebur itu tanah. Tapi Tuhan sanggup memulihkan. Asalkan kita betul-betul menerima firman Tuhan itu dengan roh lemah lembut. Terimalah, buanglah hatimu yang kotor itu. Oh, itu sakit. Seperti dicangkul itu tanah yang terbongkar, apalagi saudara ada akar pahit, ada benih-benih dosa. Itu pasti sakit dengar firman Tuhan. Seperti pedang itu menancap. Tetapi membuat saudara akan damai sejahtera. Membawa saudara akan kepada kehidupan yang benar dan sempurna di hadapan Tuhan. Saat ini kita diingatkan bagaimana kita memiliki kasih yang tidak berbantah-bantah dan tanpa persungutan. Cintailah Tuhan daripada dunia ini tanpa persungutan. Seringkali kita diperhadapkan iman kita dengan realitas sekarang ini. Percayalah. Kalau Tuhan Yesus oleh iman kita, Tuhan telah mengalahkan dunia. Percayalah, kita juga bisa mengalahkan situasi ini. Jikalau situasi ini tidak ada henti-hentinya, jikalau ya, saya tidak mau meramal seperti Mbak Yu yang sok-sok meramal tidak tahu apa-apa. Jikalau Tuhan izinkan ini tidak akan berubah dunia ini, semakin meningkat, mungkin berubah habis
COVID-19 muncul lagi COVID-20. 20 habis 21. Nah, 21 habis 22. Nah, saudara mau bilang apa? Dan itu kan seperti bermutasi. Berarti kalau angkanya semakin meninggi mungkin semakin kuat. Dan jujur saja kalau kita betul-betul membuka berita-berita, sudah ada kasus-kasus yang baru. Ya kan? Virus-virus yang bermutasi. Saudara harapkan apa dunia ini? Jangan sampai pada titik di mana engkau tidak bisa melihat ada suatu kedamaian dalam dunia ini. Baru engkau sadar berbalik. Jangan sampai, jangan tunggu. Selagi Tuhan bisa kita temui, selagi Tuhan berkenan ditemui, datang. Datang kepada Dia dengan kesungguhan hati. Kalau datang kepada Dia, bukalah hati kita. Terimalah anugerah roh dan firman Tuhan. Roh Kudus yang masuk seringkali kalau orang ada roh lain, wah itu dia bergetar itu kalau di lain. Banyak pelayan hamba Tuhan yang masa lalunya ada jimat, ada pegangan, ada silat. Dia manifestasi, dia silat itu pendeta. Jurus bangau, jurus singa. Ada seperti itu. Karena Roh Kudus mau masuk. Ada seperti itu. Tapi roh Tuhan lebih kuasa. Kalau dia berserah dia akan terlepas. Bayangkan kalau itu tidak ada kepenuhan roh, tidak memenuhi Roh Kudus. Betapa gelapnya kehidupan dia. Dia tidak akan merasakan damai sejahtera selama-lamanya. Selalu ada beban dalam hidupnya. Ya puji Tuhan, biarlah di hari Valentine ini kita menerima suatu teguran ya dari Sang Kekasih kita. Dia sudah melihat kita semua. Kalaupun ada kesalahan, salahkah Tuhan menilai dan menegur kita? Tentu bagaimana seorang kekasih, dia menegur kekasihnya bukan dia meremehkan. Tidak, karena dia sangat mencintai kita. Dia mau merubah kehidupan kita supaya memiliki karakter. Kebaikan yang murni, kasih yang murni sama seperti Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan masuk kepada perjamuan suci. Ujilah diri kita sebelum menerima roti dan air anggur ini. Marilah kita membuka hati kita. Ingatlah momentum apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia mengasihi dan taat sampai mati demi kehidupan kita. Dan biarlah kita menerima perjamuan ini dengan hati yang tiada berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan juga perjamuan. Bapa di dalam sorga, Kau Allah yang penuh kasih. Kau Allah yang senantiasa menegur, menasihati kami. Bahkan senantiasa memberikan kami kekuatan. Kaulah yang memberikan damai sejahtera. Tidak ada kekuatan dunia ini yang memberikan kesenangan yang sejati. Kedamaian yang sejati. Hanya Engkaulah gunung batu kami. Hanya Engkaulah tempat pengungsian kami, pelarian kami untuk kami terluput dari masa-masa yang menyulitkan. Engkaulah sebagai Allah yang sejati, Allah yang hidup, yang senantiasa menghibur melalui Roh-Mu Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami bersyukur boleh menerima firman-Mu yang suci dan kudus adanya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi makhluk-makhluk yang disempurnakan, yang layak menerima firman-Mu yang kudus. Dan biarlah kehidupan kami ini tetap hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami senantiasa mengasihi Engkau dan setiap perkataan-perkataan-Mu menjadi janji firman yang akan terus meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, kuduskanlah di dalam hati kami akan firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah dia akan bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saatnya mau menyatu dengan roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang tercurah di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu Tuhan. Ini menandakan kematian-Mu bagi kami untuk membangkitkan iman kami, untuk menyatakan kasih-Mu yang sejati yang menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, layakkanlah kehidupan
kehidupan kami. Biarlah kuasa perjamuan suci ini menyembuhkan sakit penyakit yang kami alami. Tubuh jasmani maupun rohani mengalami kesembuhan ilahi lewat roti dan air anggur ini. Bahkan kami yang susah hati akan dihiburkan. Kami yang tertutup jalan akan dibukakan jalan. Oleh karena itu Tuhan, kuduskanlah roti dan air anggur ini Tuhan. Biarlah berkat janji firman-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Dan kami mau taat untuk melakukan kehendak-Mu. Diberkatilah, dikuduskanlah roti dan air anggur ini. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut berkat perjamuan suci ini yang akan menyatu di dalam tubuh kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saudara yang di rumah silakan mempersiapkan roti dan perjamuan suci yang ada. Menunggu protokol dari saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya, saya percaya, saya harapkan saudara yang ada di rumah mengikuti protokol dari kami sudah menyiapkan roti dan air anggur. Haleluya. Tetap dalam sikap berdoa, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita memakan roti dan meminum air anggur ini, kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu sebagai dasar iman kita untuk menyatu dalam tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kita akan mau menyembah Dia. Haleluya, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di laut, rai di terawan, di terawan, di terawan, di terawan, rai di lawan, rawi lawan, delai di terawai, di kerawai, di terawalari bidis ain lo wala radalawai. Re di bidit rawala rada sik andala rawala rawala wala rawala wain. Ribidi si aidalo wala rada si bidi kraidalo wala rawala wala rawala wala rawain. Haleluya, rebedala wala rawala, haleluya, redela, redesayala wala, haleluya. Hai hambaku dan anak-anakku, berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Bikre cuna delo tunai. Kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan melayani kamu. Bikre cuna dikrai. Aku membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku. Aku hadir di tengah-tengah kamu. Mitra dulu sunnah dikrai. Sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Karena aku sementara berjalan-jalan dan memperhatikan setiap kamu. Ladilitra dulu tunai hambaku dan anak-anakku. Aku tahu apa yang menjadi pergumulan kamu. Bikrai dulu cunau dikrai. Apa yang menjadi permintaan kamu aku tahu. Bikrai dulu cunai. Sebab itu aku minta kepada kamu, bersungguh-sungguhlah kamu datang ke
kepadaku. Sehingga apa yang menjadi permintaan kamu, aku sedia memberikan jawaban bagi kamu. Cunai. Aku kembali bertanya kepada kamu, Bikam Tunai. Sudahkah kamu mendengarkan firman-Ku, Bikredulo Cunai? Adakah kamu mengerti firman yang aku sampaikan kepada kamu lewat hamba-Ku? Firman-Ku itu adalah aku sendiri, Meduli Cunai. Aku telah meminjam bibir mulut hamba-Ku untuk menyampaikan isi hatiku kepada kamu. Ladi bikradili cuna cunai, agar di tengah-tengah kamu melayani pekerjaanku. Lidili cuna dikrai, kerjakanlah pekerjaanku dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Karena itu yang aku mau dalam kehidupan kamu. Mitra dulu cunai, hambaku dan anak-anakku radili cuna dikrai. Aku perlu beritahukan kepada kamu di hari-hari ini, Bikra dulu cunai. Kamu akan diperhadapkan dengan suatu masa yang sukar, Bikra dulu tunai. Tetapi bagi kamu, jangan kamu takut. Kalau kamu hidup setia kepadaku, maka aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, Bikra Cunai. Aku sanggup menolong, menjaga dan memelihara kamu. Aku akan memberikan kecukupan bagi kamu. Lilau tunau dikrai. Itulah janjiku kepada kamu sebagai gerejaku. Sebab itu aku minta, lesi bikam tunai, biarlah di hari-hari ini kamu tetap sibuk dengan aku. Sibuklah kamu melayani pekerjaanku. Dan di tengah-tengah kamu menjalankan tugas pekerjaanku yang aku percayakan kepada kamu, minta selalu hikmat yang daripadaku. Sehingga apa yang kamu kerjakan tidak salah, Bikredulo tunai. Tapi semua akan berjalan sesuai dengan kehendakku. Nedikam tunau dikrai. Adakah kamu mengerti hambaku dan anak-anakku, Nedikam tunai? Sebab itu layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Karena sudah saatnya kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan melihat kuasaku. Aku akan nyatakan di tengah-tengah pelayanan kamu. Medulis adibokan tuno dikrai. Dan satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu, tetaplah kamu hidup di dalam kerendahan dan kesucian. Lebihkan nadikradila cunai. Dan berjalanlah sesuai dengan kehendakku, bikradilo tunai. Dan apa yang aku telah ajarkan kepada kamu, bikradilo tunai, itulah yang kamu sampaikan dan ajarkan kepada orang lain. Agar ketika kamu selamat, orang lain juga akan memperoleh keselamatan. Medili cuno dikradelai. Hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu waspada dan berjaga-jaga di hari-hari ini. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Milo dilecunai. Tapi satu hal yang perlu aku sampaikan kepada kamu, untuk kamu tetap tekun di dalam aku dan percaya bahwa mujizatku masih ada sampai saat ini. Medulik andonodi kradilo cunai. Aku minta kepada kamu supaya kamu selalu meminta rohku agar menolong kehidupan kamu. Let it become true dulu cunai. Lihatlah keadaan dunia sekarang ini. Mecuno dikrai. Apa yang telah terjadi melo di kamtunai. Semua itu adalah penggenapan firman hambaku dan anak-anakku.
Apa yang kamu harus cari di dalam dunia ini? Bikra dulu cunai. Selain aku minta, carilah aku dengan sungguh-sungguh. Karena akulah yang menjadi jaminan dalam hidup kamu kalau kamu sungguh melayani aku. Aku yang sudah memanggil, memilih kamu. Aku bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan dan keluarga kamu. Mengertikah kamu? Laisi di kaum tuno dikrai. Tetap waspada dan cintai doa. Cintailah firmanku. Medulu tuno dikrai. Berbahagia dan sejahteralah kamu yang sudah mendengarkan suara rohku. Bikra dulu cuno dikrai. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, kami boleh diberkati dan dikuatkan. Kami boleh dibangkitkan iman kami pada saat hari ini lewat kebenaran firman-Mu, lewat suara roh-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala peringatan-peringatan-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami tetap berjaga-jaga di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan ya Bapa, tapi kami tetap berada di jalan kebenaran-Mu yang membawa kepada keselamatan. Berkatilah kami semua Tuhan, di tempat ini maupun Tuhan kekasih-kekasih-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah mereka yang sakit akan disembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Mereka yang lemah akan dikuatkan oleh-Mu Tuhan. Mereka yang susah hati akan diberikan penghiburan. Mereka yang tertutup jalan akan dibukakan jalan Tuhan. Buatlah kehidupan setiap orang yang mengandalkan Engkau dan hidup di dalam kebenaran-Mu, mengalami kemenangan yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertanggung jawab memelihara kehidupan kami, agar kami tetap di dalam kasih-Mu. Ajari kami selalu Tuhan untuk tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut di dalam kami menjalankan setiap perintah firman-Mu, setiap cobaan, persoalan, tantangan yang ada. Seringkali menjadi rintangan yang membuat kami undur daripada panggilan-Mu, undur daripada iman-Mu Tuhan. Tetapi terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada dengan iman percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya di dalam-Mu ada kemenangan sejati. Kami akan melewati setiap tantangan itu Tuhan dengan iman dan pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Sebab Roh-Mu yang akan senantiasa membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat anugerah kasih karunia Rohul Kudus akan Engkau curahkan bagi setiap umat-Mu yang percaya, yang belum mengalami baptisan Rohul Kudus. Biarlah Engkau curahkan Tuhan sesuai dengan perkenanan-Mu. Ajarlah mereka, bawalah mereka Tuhan sampai ke tempat kediaman-Mu yang suci dan kudus adanya, sehingga mereka boleh layak menerima kerajaan Allah itu. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami sebagai hamba-hamba-Mu, kuatkanlah kami Tuhan, agar kami tetap teguh di dalam firman-Mu, di dalam menyatakan pengajaran-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan, tetapi kuatkanlah iman kami, pertambah-tambahkan iman kami. Jangan kami sendiri mengajar, kami sendiri terbuang Tuhan. Tolong ya Bapa, biarlah kami boleh tetap hidup penuh dengan firman-Mu dan kami memiliki kehidupan yang berpadan dengan apa yang kami beritakan. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu sebagai manusia tentu mempunyai keterbatasan Tuhan. Kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah dalam segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tetapi biarlah Engkau ingatkan terus melalui kuat kuasa Roh-Mu, agar kami tetap hidup dan kembali kepada pertobatan di dalam Engkau. Agar kami selalu dibaharui dan kami selalu mengalami berkat damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami, pemerintahan kami percaya doa kami begitu besar kuasa akan bekerja di setiap kehidupan pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri sampai kepada pemimpin yang terbawah. Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara kami dengan kekuatan keyakinan yang teguh,
bahkan pemeliharaanmu yang sempurna. Kami percaya selalu ada perbuatanmu yang ajaib yang akan melepaskan setiap anak-anakmu, hamba-hambamu yang meluputkan Tuhan, yang selalu senantiasa menanti-nantikan kebesaran keajaibanmu akan terluput dari segala bencana apapun. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, diberkati kaum keluarga kami, dimanapun mereka berada, aktivitas pekerjaan mereka Tuhan, usaha yang mereka jalankan, Tuhan kami berdoa diberkatilah mereka dalam segala kekurangan mereka, di dalam segala keterbatasan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah dengan kasih-Mu Engkau beracara, Kau dapat Tuhan tetap membuat kehidupan mereka, langkah-langkah hidup mereka tetap dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga dalam segala aktivitasnya mereka tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami dan permohonan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menyempurnakan pelayanan dan ibadah kami pada saat hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak-Nya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui perantaran kuat kuasa Roh Kudus memberikan penghiburan dan pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menjadi kemenangan atas hidup kita. Mulai hari ini, esok dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala Raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau ada penglihatan bisa langsung disaksikan. Ada? Silakan. Puji Tuhan, saya ingin saksikan kemuliaan Tuhan yang saya nampak. Waktu masuk di dalam doa dan penyembahan, saya melihat bahwa ada satu sinar yang turun dari atas, sehingga sinar itu mengelilingi kita semua dan semua tempat ini menjadi terang. Dan kemudian saudara-saudara, saya melihat bahwa Tuhan Yesus turun perlahan-lahan dengan jubah yang putih panjang dan memegang tongkat di tangannya, dan dia berkata bahwa aku adalah gembala yang baik. Waktu saya mendengar suara itu, maka saya langsung nubuatan, langsung berbicara juga seperti apa yang dikatakan itu. Dan selama sepanjang nubuatan, saudara-saudara, saya melihat bahwa Tuhan Yesus melayani kita satu persatu, Dia memperhatikan kita, dan Dia katakan bahwa karena dengan kesetiaan kamu, aku membuktikan aku hadir di tengah-tengah persekutuan kamu. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan katakan begitu, kemudian saudara-saudara, saya melihat Tuhan berjalan kepada kita satu-satu dan Dia katakan, tetaplah kamu setia kepadaku dan carilah aku dengan sungguh-sungguh, karena ada satu masa di mana kamu mencari aku, kamu tidak akan mendapatkan. Kemudian setelah itu hilang, sudah saya melihat bahwa ada suatu tempat di mana sudah saya melihat bahwa ada dua tiang, yaitu tiang satu dan tiang yang kedua. Ada yang awan, dan yang tiang kedua adalah ada api di tiang itu. Kemudian berjalan, dan Tuhan katakan, ingat seperti apa yang dikatakan oleh bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, Tuhan tetap memimpin mereka. Demikian juga hal ini akan terjadi kepada kita semua sebagai anak Tuhan. Kalau kita berharap sungguh kepada Dia dan menjalani hidupnya sesuai dengan kebenaran, Tuhan katakan Dia tetap memimpin kita dan Dia tetap menjaga, melindungi kita. Kita tidak perlu takut, karena di masa-masa ini Tuhan katakan kamu harus tetap mencari aku dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Kamu tidak tahu kapan aku datang, dan aku tidak pernah akan memberikan kepastian datang hari ini. Tidak ditentukan seperti itu. Tapi kalau kamu lihat tanda-tanda terjadi, bahwa ini semua adalah penggenapan firman. Tuhan katakan, tetaplah kamu setia, pelihara hubungan kamu dengan aku, dan tetap cinta doa, cinta firman, dan cinta hadiratku. Karena di dalamnya kamu akan merasakan ada kekuatan yang baru. Dan aku berjanji, Tuhan katakan, aku tetap menyertai kamu dan memberkati kamu, dan segala sesuatu aku bertanggung jawab di dalam kehidupan kamu. Dan saya lihat di tengah-tengah
penglihatan ini saya lihat ada 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16 itu dengan jelas saya lihat, dan kemudian itu disampaikan kepada hambanya. Nah saudara-saudara, inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak tadi, yang saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, mungkin merupakan pesan, nasihat dalam penglihatan, dan seperti tadi ada tiang awan, tiang api, yaitulah yang menjadi mujizat besar yang dilakukan Tuhan untuk menuntun bangsa Israel dari mulai di padang belantara ya. Setelah mereka melewati Laut Kulsum, dari situlah Tuhan menuntun mereka sampai ke tanah yang dijanjikan. Pengertian rohaninya, itulah kita sebagai Israel rohani, kalau untuk mencapai kepada perjalanan rohani yang benar sampai di tujuan yaitu kerajaan sorga, itu harus dituntun tiang awan, tiang api. Apa itu? Yaitu firman dan Roh Kudus. Kalau tidak bisa kita akan tersesat di padang belantara dunia ini. Orang di padang belantara dunia itu minimal harus punya kompas ya. Mungkin logikanya seperti itu. Karena tidak ada titik yang bisa jadi patokan. Ya mungkin mereka kalau melihat matahari di padang belantara, matahari mungkin bukan timur barat ya, tapi dia memutar begini atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi intinya membutuhkan petunjuk. Nah, bangsa Israel di padang belantara petunjuknya itu hanya dari tiang awan dan tiang api. Itulah berbicara kuasa Allah melalui firman dan Roh Kudus. Kalau kita mau dituntun dengan pimpinan Roh Kudus dan firman, saya percaya niscaya kita akan mencapai kepada kerajaan sorga. Tanah perjanjian itu menggambarkan tanah yang dijanjikan kepada kita, yaitu tanah yang menjadi kewarganegaraan asli kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Nah, itulah yang menjadi janji Tuhan. Sebab kita ini di dalam dunia hanyalah sebagai musafir, ya, hanya sebagai kita hanya melewatinya saja, ya. Kita hanya melewatinya saja, habis itu tujuan sebenarnya bukan di dunia ini tapi di kerajaan sorga ya. Asal jangan sampai kita menyimpang ya, justru tujuan kita malah di neraka. Ya, tapi puji Tuhan sudah diingatkan, dan tadi juga diingatkan ada ayat ya. Ada ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16, yaitu awasilah dirimu dan pengajaranmu. Coba minta tolong bacakan. Ya, ini suatu nasihat ya. Nasihat Paulus kepada Timotius. Menggambarkan nasihat firman Tuhan kepada Timotius akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan muda. Nah, yang Paulus tekankan itu bukan pengajarannya dulu. Ibarat kata Timotius ini sudah kenal Paulus, sudah mengikuti belajar dari Paulus pengajarannya. Tentu dia sudah penuh firman dan Roh Kudus. Tetapi yang Paulus tekankan dahulu dalam nasihatnya adalah awasi dirimu hai Timotius. Karena Timotius dipersiapkan untuk menjadi gembala di Efesus. Meneruskan Paulus yang akan pergi menginjil. Jadi dengan kepercayaan sebagai orang yang masih muda memang tidak gampang saudara. Menghadapi orang yang lebih tua dari dia harus punya wibawa untuk menyatakan firman Tuhan. Kalau tidak ya cuma dilecehkan. Mungkin diremehkan. Ya, anak ini masih muda, baru lahir kemarin mau bicara firman Tuhan. Nah, tapi ini tantangan bagi hamba Tuhan yang masih muda di akhir zaman ini. Paulus mengingatkan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan ada seorang pun menganggap engkau muda. Nah, tetapi jadilah teladan. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius teladannya itu. Terserah kamu masih muda ya diremehkan, tapi kalau engkau bisa menunjukkan teladanmu, di situ orang akan respect. Ini menjadi tantangan bagi kami hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang di luar sana yang masih muda. Itu yang dilihat dulu adalah wibawa, penuh firman, penuh Roh Kudus, dan hidup berpadan dengan apa yang ia beritakan. Nah, makanya awasilah dirimu. Ini untuk semua ya, secara umum kita juga semua. Kita sudah menerima firman, pengajaran. Ingat yang diawasi pertama-tama diri kita. Nah, kalau diri kita udah oke, ya bisa menjadi teladan. Maka ketika kita bersaksi itu akan gampang masuknya
kepada mereka. Mereka akan mudah percaya. Dengan begitu bukan menyelamatkan diri kita saja yang sudah mengerti, tetapi menyelamatkan orang yang percaya akan berita Injil lewat kesaksian kita. Itu luar biasanya kita hidup di dalam Tuhan. Itu untuk siapa? Untuk kita, untuk semua. Ya. Puji Tuhan. Jadi itulah yang jadi pesan firman Tuhan. Dan ya saudara mungkin di rumah yang memakai ayat di roti ya saudara simpan itu, saudara renungkan, saudara doakan. Kalau saya itu Efesus 3:20. Dalam salinan baru, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, di sini saya mau jelaskan, semoga jadi berkat ya. Jadi dalam doa saya dan apa yang saya renungkan, pikirkan dalam pelayanan, ternyata Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah ini yang doa diperkenankan Tuhan. Kita nggak usah doa spesifik, tapi kita berdoa saja. Kita betul-betul mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu perkara yang jauh lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Artinya Tuhan akan bekerja lewat roh yang ada dalam diri saya. Ya, saya punya kerinduan dalam doa. Terlebih dalam pelayanan, keluarga jemaat. Ya itu dulu. Sisanya kalau dalamnya ini udah rampung, saya tidak mau memakai dengan cara saya. Karena biasa udah tercampur ego, saya terikut emosi dan sebagainya, itu bisa hancur pelayanan. Tapi saya mengikuti kehendak roh Tuhan, ya mudah-mudahan saya tetap tegas, ya tetap menyatakan kebenaran, ya sisanya roh Tuhan yang bekerja. Kalau sudah rampung, siap-siaplah. Kita akan mandiri melayani pekerjaan Tuhan. Ada saatnya, saya tidak tahu, mungkin saya yang lebih dahulu dipanggil atau ibu gembala atau saudara, ya kita tidak tahu. Tapi kalau melihat cerita sejarah biasanya pemimpin dulu yang ditangkap. Yang dipanggil Tuhan, sisanya jemaat. Tapi yang ditinggalkan itu jemaat sudah mandiri. Nah, seperti Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Sudah diisi dengan firman Tuhan. Nah, tinggal rohnya waktu itu. Makanya dia mati tapi dia bangkit. Dia meninggalkan artinya dia ke sorga. Tapi murid-muridnya sudah siap. Nah, saya rasa seperti itu ya. Sepertinya kalau kita lihat, kalau pendeta-pendeta, gembala-gembala yang baik, itu biasanya ya gembala yang habis duluan. Tapi sudah diisi. Nah, tapi kita tidak tahu. Puji Tuhan kalau kita sampai bersama-sama ke angkatan sorga. Oh haleluya. Itu pun menjadi doa harapan saya. Tapi kalau menurut natur manusia, terserah kehendak Tuhan. Kita tidak tahu hari yang akan datang. Tadi diingatkan dalam penglihatan. Tuhan tidak pernah memberitahu secara spesifik kedatangannya. Tapi hati-hati, hari ini kita sehat-sehat, besok ternyata sudah di tempat tidur tidak bangun-bangun. Saya tadi ya kesaksian, ulu hati saya nyeri pagi subuh bangun. Karena malamnya saya makan mie. Ya ini karena saya mencobai ya, tidak bisa menahan karena saya mengingat mie dengan kuahnya itu, waduh enak sekali ini. Tapi saya saya bukan membanggakan diri ya. Puji Tuhan saya melewati 40 hari puasa. Dan ditutup hari ke-37 sampai ke-40 dengan puasa 3 hari nonstop. Nah puji Tuhan saya sedikit gagal dalam pengertian di hari ke-40. Wah itu udah naik gitu. Rasa nyeri udah naik. Udah mau muntah dan udah panas dingin. Jadi masih jam 7 ya. Jam 7 yang habis Beston Family saya sudah berdamai. Aduh Tuhan ampuni saya. Ini udah cukup, yang penting sudah lewati hari ketiga. Dan biarlah Tuhan yang sempurnakan. Yang penting saya sudah berusaha, terserah Tuhan yang mempunyai anugerah. Yang terpenting doa dan kerinduan saya ini Tuhan akan mengerjakan. Puji Tuhan ini menjadi jawaban saya. Saya yakini menjadi jawaban bagi doa saya. Dan ya ternyata dampaknya sampai sekarang saudara. Ya mungkin itu kesalahan total saya. Memang tadi malam memikirkan mie yang berkuah, saya sudah tahan itu. Dari hari kedua puasa tidak makan, hari ketiga lihat handphone, es krim lagi orang makan. Waduh, makanan ada sop lagi di hari kedua. Bagaimana ini? Tapi ya puji Tuhan saya bisa lewati. Bukan mau menyombongkan diri ya, tidak. Ya itulah
Saya berpikir dengan doa dan puasa, percuma saya mengajarkan doa dan puasa kepada jemaat, saya sendiri tidak doa dan puasa. Makanya saya harus menjadi teladan. Saya percaya dalam doa dan puasa sebagai tulang punggung iman supaya tulang punggung tubuh rohani saya tetap tegak. Nah, itu hanya dengan doa dan puasa. Sehingga saya bisa mengajarkan jemaat dan menjadi teladan supaya tetap kuat dan bertumbuh iman di dalam Kristus. Itu tujuan saya, bukan untuk saya puasa begini dan enggak. Puji Tuhan, ya kalau saudara mau ikut, puji Tuhan. Pasti ada khasiatnya, saya yakin itu. Oke, saya rasa itu saja. Sampai jumpa, tetap sehat, jaga jarak, tetap mencuci tangan, dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Salam buat keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Amin.